لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para alim, segenap pengurus Masjid Al-Hikmah kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahlul jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang beruntung, yang diberi oleh Allah hidup yang damai, umur yang panjang, rizki yang luas. Aminnya masih luas. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang diberi Allah hidup yang damai, umur yang panjang, rizki yang luas. Sebetulnya kita bisa kok, teman-teman perlu semangat. Kalau dibiarkan aja omos saja Bapak ini. Para jamaah yang mulia, bila kita ingin hidupnya damai, umurnya panjang dan rezekinya luas, maka harus kita jaga dua amalan atau dua hubungan yang sudah sering kita dengar tapi kadang kurang pas. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah silaturahim. Apa itu silaturahim? Kalau di dalam Jamluwatil Fuqaha disebutkan bahwa lafaz silatun itu adalah masdar dari lafaz wasola. Seperti dalam kalimat wasola asyai'a bisyai'i, itu maknanya dhammahu ilaihi wa jama'ahu. Jadi kalau kita sering sebut kata silatun, sila itu artinya adalah menggabungkan atau menyambungkan atau menghimpunkan atau mengumpulkan. Kemudian ar-rahim. Apa itu ar-rahim? Menurut Syekh Arif Al-Asbahani, dia mengatakan ar-rahimu rahimul mar'ati. Yang disebut dengan rahim dalam kalimat silaturahim itu adalah rahim seorang wanita. Wa minus tiqra ar-rahimu lil qarabati. Dan dari lafaz tersebut kemudian diisti'arah, dipinjam itu untuk mengungkapkan qarabah. Jadi ketika nyebut ar-rahim maksudnya al-qarabah, kerabat, keluarga. Liqaumin kharijina min rahimin wahidatin, karena mereka yang masuk dalam keluarga, dalam kerabat itu keluar dari rahim yang satu. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita menyebut hubungan silaturahim, itu artinya kita sedang menyebut hubungan yang diikat oleh rahim. Nah, coba kita ingat baik-baik. Misalnya di keluarga kita yang punya rahim siapa? Pertama ibu, betul? Jadi betulkan aja biar cepat ya. Pertama siapa? Ibu, betul? Nah, kita lancar dalam satu badannya. Nah, dari rahim ibu lahirlah kemudian anak. Dari hubungan rahim ibu ini kita ketemu ada kakak, ada apa? Adik. Tuh. Mana kakak? Belum. Jadi ketika kita ingat ibu punya rahim, dari rahim ibu dilahirkan anak-anak, dari anak-anak ini terjalin hubungan, ada kakak, ada adik. Kecuali kalau anak pertama dia cuma punya adik. Nah, oleh karena itu para jamaah yang mulia, kalau kita naikkan lagi dari ibu kemana? Nenek. Dari nenek lahir anak-anak, maka dari rahim nenek kita akan ketemu ada bapak kita, betul? Ada ibu kita, ada paman kita, ada bibi kita,
turun ke bawah ada sepupu kita, ada kalau paman, ada ponakannya. Ini hubungan-hubungan antara anak bapak, kemudian antara cucu dan nenek, lalu kemudian ada yang namanya paman, bibi, ponakan, sepupu, itu silaturahim. Demikian seterusnya sampai di mana kita bisa mengikat hubungan itu. Maka para jamaah yang mulia, kalau kita buat acara reuni sekolah, reuni kampus, reuni perusahaan, mantan-mantan mungkin yang pernah kerja di suatu instansi, kalau digunakan silaturahim mungkin panjang urusan. Nanti akan lebih mudah kalau berkata silaturahim. Nah, baik para jamaah yang mulia. Lalu apa yang dimaksud dengan silaturahim? Puasa silaturahim. Ya, silaturahim itu apa amalannya? Imam Nawawi dalam Sahih Muslim beliau menjelaskan, wa amma silaturahimi wa hiya al-ihsanu ilal aqaribi al hasabi halil wasili wal mausuli. Adapun silaturahim itu maka ia adalah berupa al-ihsan, berupa melakukan amalan kebaikan kepada kerabat-kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan yang disambung. Misalnya apa? Fataratan takunu bil mali, ada kalanya silaturahim itu kita lakukan dengan menggunakan modal harta. Nah, ini paling lancar biasanya urusan ini. Moga-moga semua yang hadir ini oleh Allah diluaskan rezekinya. Amin. Dengan rezeki yang banyak, ya, dengan harta yang banyak, insya Allah bisa ngumpulin saudara sebanyak-banyaknya. Amin. Bagaimana caranya? Misalnya ya, wah kita duitnya banyak, terus tiap bulan saudara-saudara kita bagi barang 5 jutaan gitu. Mantap deh kira-kira. Mantap ya. Kira-kira pada ngaku saudara nggak kira-kira? Ngaku. Kalau ada orang tiap bulan bagi amplop 5 juta untuk saudara-saudaranya, pada ngaku saudara nggak? Saudara karib. Ngaku. Lancar ya. Saya itu dulu pernah nih menyaksikan langsung, bukan kata orang, ada seorang anak muda desa merantau ke Jakarta ini, pulang bawa mobil, wah sukses ini anak muda, langsung itu yang dulunya aku saudara, wah nah saya ini masih tiktok paman, saya bibi, saya ini, jadi ternyata ini harta ini bisa membuat orang itu nyambung persaudaraannya. Itu baru melihat ada orang merantau pulang sukses katanya. Bagaimana kalau dia sudah bisa berbagi? Maka memang Rasul sendiri bersabda, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah kamu sekalian, maka kamu sekalian akan saling mencintai. Ya, namun para jamaah yang mulia, tentu kita punya keterbatasan untuk bisa silaturahim dengan harta ini. Karena orang kalau yang namanya harta itu udah ada puas-puasan dan hati-hati. Kadang-kadang jadi repot. Contoh ya, ada orang nih hidupnya susah, kita bantu, misalnya tiap bulan kita beri dia apa istilahnya santunan atau apa. Itu pertama kali diberi, wah, terima kasihnya sambil nunduk-nunduk. Terima kasih Pak. Tapi bulan berikutnya udah mulai adem. Makasih. Bulan ketiga, makasih. Kenapa? Karena udah jadi biasa, bahkan nanti dianggap kewajiban gitu. Begitu bulan keempat kita ada bantu, ngomel-ngomel. Gimana orang pelit banget. Nah, itu repotnya. Manusia ini kalau kita sambung dengan harta, namanya harta memang tidak ada puas-puasnya. Ini repotnya. Jadi siap-siap aja. Kita ini di dalam wahid ini
menyelenggarakan santunan, menyalurkan istilahnya harta yang dibagi oleh kaum agaminya. Itu kadang-kadang yang diberi santunan malah dulu Pak, cuma segini doang, begitu segini doang katanya. Begitu pun panitianya potong pantai mengikutnya. Nah, jadi ada kalanya kita bisa silaturahim dengan harta, betaratan bil hikmati, dan ada kalanya kita bisa silaturahim itu dengan hikmah, dengan saling melayani atau membantu. Ada kerabat kita punya hajat, kita kemudian membantunya dengan tulus, dengan tenaga kita atau dengan pemikiran kita. Bataratan biziarati, ada kalanya silaturahim itu dengan menziarahinya, terutama yang jarang bertemu, terlebih yang jauh. Wassalami, dan juga dengan salam, termasuk bisa kita menitip salam, itu jangan anggap remeh. Nitip salam itu bisa jadi silaturahim. Ada orang mau pergi ke satu kota yang jauh, di sana kita punya kerabat, kita nitip salam, titip salam untuk saudara saya si fulan, sampaikan. Makanya kita kalau diucapin salam jadi jawab wa alaika wa alaihi salam atau wa alaika wa alaihi salam, boleh didalika dan selain daripada itu. Para jamaah yang mulia, dalam keterangan Imam Ibnu Athir ada tambahan lagi. Ternyata silaturahim itu juga mencakup hubungan yang diikat oleh pernikahan. Ukurilah bil hadisi di silaturahim. Penyebutan tentang silaturahim itu berulang-ulang disebut dalam hadis. Wa hiya kinayatun an lisani ila qaribina, dan yang merupakan kinayah atau kiasan daripada perbuatan baik kepada para kerabat. Min dawin nasabi, kerabat yang diikat oleh karena memiliki hubungan nasab, hubungan darah, wal asari, dan yang memiliki hubungan pernikahan. Jadi kalau ada mantu menyambung silaturahim atau menyambung hubungan dengan bapak mertuanya, ibu mertuanya, ipar-iparnya, itu juga termasuk silaturahim. Ini silaturahim yang datang belakangan karena hubungan musyawarah. Dengan cara apa diantaranya? Yaitu wa ta'atufi alaihim, berbuat baik kemudian bersikap lemah lembut kepada mereka, warifqihim, berbuat belas kasih kepada mereka, warihayati amalihim, dan perhatian atau menjaga, memperhatikan terhadap urusan-urusan mereka, keadaan mereka. Wa kadzalika in ba'udu awasau, dan seperti itu pula walaupun mereka jauh atau bahkan mereka berbuat buruk kepada kita, tetap kita berupaya untuk berbuat kebaikan kepadanya. Nah, kalau kemudian yang kita lakukan sebaliknya, nah itulah yang dimaksud dengan qat'ur rahim, memutus silaturahim. Para jamaah yang mulia. Lalu kalau misalnya tadi kita sudah sebut ada acara reuni sekolah, reuni kuliah, reuni lembaga pemerintah ataupun di luar pemerintah, misalnya yang pernah kerja atau mencoba di dalamnya disebut silaturahim, bagaimana? Ya sebetulnya bisa saja disebut silaturahim kalau kita urut terus sampai ke atas. Karena apa? Ujung-ujungnya manusia itu ternyata diikat oleh satu rahim, yaitu rahimnya Ibu Hawa. Itu yang disebut di surat An-Nisa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia,
Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu sekalian dari jiwa yang satu, dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia kehidupannya dimulai dengan penciptaan Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah dari Nabi Adam itu menciptakan pasangan hidupnya, jodohnya, yaitu Hawa. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Adam dan Hawa Allah kembang biakkan dan sebarluaskan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi ternyata kita ini semuanya kalau diurut terus entah berapa bulan kita ngurutnya, kalau ditulis nasabnya kan gitu. Kalau seperti Rasulullah kan punya nasab sampai Nabi Adam itu ada tulisannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai Adam alaihissalam ada nasabnya. Kita punya ada kira-kira? Ada, tapi belum tertulis. Coba silakan yang ahli-ahli itu lakukan penelitian sampai ketemu bin Adam alaihissalam. Antum udah kira-kira? Ternyata kita ini udah main-mainnya. Kita ini ternyata saudaranya para presiden, saudaranya para sultan, tapi juga saudaranya para koruptor. Nah ini repotnya gitu kan. Bahkan saudaranya para geng apa namanya itu? Apa namanya yang penjahat kelas itu? Gangster. Waduh, ngeri juga ya. Saudaranya Sumanto yang pernah makan orang. Kalau kita mau uratnya nyampe ke sana. Makanya kemudian ketika kita bicara silaturahim, berarti ya rahim yang masih dalam lingkup yang kita bisa ingat atau catat dan kita jaga hubungannya. Nah kalau yang paling mudah untuk yang lebih luas nanti kita gunakan hubungan yang kedua, yaitu silaturahim. Para jamaah yang mulia, lalu apa anugerah Allah di balik amalan silaturahim itu? Insya Allah orang-orang yang menjaga amaliyahnya, menjaga silaturahim akan dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya. Hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari, man ahabba ayyusadalu bi rizqihi wa yuntalu bi atharihi wal yasil rahimah. Barang siapa orang yang cinta, suka, ingin bahwa rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia silaturahim, sambung hubungan kekerabatan. Coba ya, kalau kita jaga betul hubungan kekeluargaan kita yang sampai luas, ya, dan hanya diikat oleh rahim ibu, tapi juga rahim nenek, lanjut lagi rahim buyut, terus gitu. Ternyata kita ini luas banget ini jaringan kita, dan di antara saudara-saudara kita ada pengusaha sukses, alhamdulillah, ada pejabat tinggi, alhamdulillah, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita lagi nganggur, butuh kerja, ada saudara kita punya perusahaan, ada lowongan kerja, kira-kira kasih saudara kan? Kasih. Ada orang kasih, ada kira-kira? Kasih. Nih, negara lagi butuh pegawai, kemudian kita punya saudara nih jabatannya tinggi, kira-kira akan bantu nggak supaya saudaranya masuk? Bantu. Tetap mengikuti apa namanya peraturannya, mengikuti apa syarat-syaratnya. Tapi ketika ada yang sama, ada 50 orang memenuhi syarat sama nilainya, pilih mana? Saudara. Itu dibalik daripada makna orang jaga silaturahim, diluaskan rezekinya. Apalagi kalau sifatnya adalah perusahaan pribadi gitu kan, PT milik keluarga atau milik sendiri. Nah, kita butuh karyawan, nggak usah repot-repot pakai apa namanya wawancara segala macam. Saya udah kenal sama dia, itu ponakan saya, ya kan gitu, misanan saya, langsung masuk. Makanya pantaslah kalau Rasulullah menyatakan, pada cara itu sebab apa para jemaah mulia,
kalau kita ini punya rezeki, mau berbagi, nomor satu siapa yang harus kita beri? Saudara. Keluarga, kerabat. Kalau memang kita itu cuma terbatas, sudah pertama kerabat yang butuh. Sebab dengan kita berbagi dengan kerabat ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Itu. Jadi memang mau bagaimana memang demikian kehidupan. Contoh orang mau cari karyawan, mana mungkin pilih orang yang dikenal, yang tidak dikenal daripada orang yang sudah kita kenal. Kalau memang kinerjanya sama, betul begitu? Ya, kecuali kalau saudara tapi tidak punya kemampuan, terus kita paksakan, nah ini boleh. Tapi kalau sama-sama punya kemampuan, ya tentu orang akan mengedepankan yang ada hubungan. Nah itu yang dimaksud dengan yang namanya KKN itu. Kalau misalnya di situ berderet-deret orang punya kemampuan, ada saudara ada punya kemampuan, dimajukan. Nah itulah yang namanya KKN itu. Ya, para jamaah yang mulia, panjang umur. Masalah panjang umur ini ada yang dalam arti maksudnya panjang itu maksudnya tambah barokah umurnya, namun ada juga yang memang benar-benar nambah hitungan umurnya. Walaupun memang ini rahasia Allah, kita bisa dapat keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dalam kitab Tambihul Ghafilin. Jadi ada orang nih, ini ilmunya para wali ya. Ada orang nih, menurut apa yang diketahui oleh seseorang yang diberi Allah ya, titipan ilmu, ini orang ini udah kira-kira hidupnya tinggal sebulan ya. Tapi ternyata kemudian panjang umur dulu. Jadi meleset ini apa namanya, terawangannya itu ternyata orang itu silaturahim. Oleh Allah kemudian umurnya ditambahkan. Tapi kalau kita bicara masalah ini kan memang ini termasuk ilmu yang sangat apa istilahnya rumit ya. Mau seperti itu pun memang sebetulnya tetap dalam lingkup takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia silaturahim juga Allah yang menakdirkan. Atau dia berdoa, Allah juga yang menakdirkan. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, karena doanya pun juga Allah yang menakdirkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menetapkan apapun yang dikehendaki dan juga menetapkannya. Raja Maymunia. Lalu apa pantangannya? Pantangan dalam urusan silaturahim, pantangannya adalah memutuskan. Para jamaah yang mulia, coba kita ingat baik-baik. Namanya silaturahim itu hubungan yang Allah takdirkan dari kita lain sudah ada. Betul begitu? Wah, ini udah mulai tidur. Betul begitu? Bahaya tidak ini nanti kasih kopi gitu. Biar melek. Ini merusak karpet masalahnya. Hubungan silaturahim itu kita lain sudah ada. Allah yang bangunkan. Bahwa kita lain jubrol bin anu. Maka tugas kita jaga jangan sampai putus apapun yang terjadi. Jangankan sama-sama muslim, muslimah, sampai pun ibarat ada saudara naudzubillah min dzalik keluar dari Islam. Itu dalam urusan silaturahim duniawi harus tetap jaga. Wasaikuma itu dunya ma'rufah. Misalnya ada orang tua itu sampai ada misalnya seperti yang anaknya malam tapi bapak ibunya masih tetap dalam agama sebelumnya, itu juga harus tetap silaturahim. Malah harusnya lebih lagi. Begitu sudah jadi seorang muslim, dalam sikap kepada orang tuanya lebih lagi takdimnya, baktinya, perhatiannya, membanggakannya, sehingga jadi dakwah gitu dalam urusan dunianya. Tapi kalau untuk agama, lakum dinukum waliyadin. Sebab Bapak para yang mulia,
Kalau kita ini memutuskan silaturahim, pertama di dunianya hidup kita menjadi lebih pendek umurnya. Yang kedua, rizkinya menjadi semakin sempit. Bahaya berikutnya apa? Khawatir kita masuk yang diancamkan Rasul, la yadul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan pada jamaah yang mulia, nggak usah nunggu akhirat, di dunia juga orang kalau memutus silaturahim hidupnya jauh dari rahmat Allah. Ada, ini kita bisa baca dalam kitab Tambil Qabilin. Suatu hari Rasulullah sedang seperti ini dalam majlis dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba beliau bersabda, la yujalisuna qati'ur rahim. Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutus silaturahim. Maka ada seorang anak muda, dia berdiri dari majelis, pergi beberapa waktu lamanya, akhirnya balik lagi, duduk lagi. Rasulullah, anak muda, kenapa tadi pergi, sekarang datang lagi? Rasul, tadi saya mendengar engkau bersabda, la yujalisuna qati'ur rahim. Maka saya ingat, saya ini lagi selek dengan bibi saya, ada pertengkaran, beda pendapat, akhirnya kami ini diem-dieman. Saya pulang, saya temui bibi saya minta maaf, minta ridho agar hubungannya bisa sedekat dulu lagi. Akhirnya beliau memaafkan dan kemudian kami sekarang sudah baikan. Maka saya datang lagi, bagus Rasul. Kenapa? Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin bihi qati'ur rahim. Sungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan di suatu kaum yang di dalamnya ada pemutus silaturahim. Masya Allah, sampai seperti itu. Makanya para jamaah yang mulia, kalau kita lihat ya, di media kadang-kadang ada saudara ribut, lalu bahkan dijadikan konten sosmed. Wah, itu mungkin belum ngaji. Harusnya kalau ada masalah keluarga itu segera dilakukan upaya penyambungan kembali, jangan malah diperuncing perbedaannya. Makanya memang yang namanya silaturahim itu bukan sikap pasif, bahkan juga bukan sikap yang hanya sekedar berbalas. Imam Bukhari berkata itu Rasul bersabda, laisal wasilu bil muqabid. Bukanlah orang yang wasil, yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas sepadan. Maksudnya apa? Kalau ada saudara kita baik, ya kita baik. Kalau ada kerabat kita yang mau datang, ya kita datang. Kalau ada keluarga kita yang mau datang berbagi, ya kita pun juga datang berbagi. Tapi kalau yang tidak mau datang, ya kita tidak datang juga. Kalau dia tidak pernah bagi apa-apa, ya kita tidak bagi juga. Itu bukan orang yang silaturahim. Laisa al-wasilu bil muqabid, walakinil wasilu alladzi daqata ilmu wasal. Yang namanya wasil, orang yang silaturahim itu adalah orang yang apabila kerabatnya atau saudaranya itu memutus, maka ia menyambungnya. Moga-moga kita mampu pada teman sekalian. Karena memang nih amalan ini memang kalau kata orang Jerman gedang wong akeh. Ada maksudnya. Omong gampang lakoni angel gitu. Tapi memang ini amalan orang beriman. Kalau bukan orang beriman memang sulit. Dan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia hormati tetangganya dan hormati tamunya. Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir fal yasir rahimah. Barang siapa orang yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia sambung silaturahimnya. Jadi
amalan silaturahim itu amalannya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Kalau orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, berat silaturahim itu. Para jamaah yang mulia, karena cobaan akhir zaman adalah kita ini ketemu teman, ketemu sahabat dalam pendidikan atau dalam pekerjaan atau dalam pergaulan. Kalau sudah cocok jadi bestie katanya, gitu ya? Atau apa lainnya istilahnya? Bestie atau soulmate. Itu orang kalau sudah jadi bestie atau soulmate apalah istilahnya itu ngalah-ngalahin dengan saudara kandung, betul ya kira-kira? Betul. Dengan saudara kandung selek melulu, sama orang ketemu di jalan klop melulu. Tapi ingat, tetap aja. Nah, namanya saudara kandung atau saudara yang diikat oleh rahim tidak boleh putus. Itu tidak boleh putus. Harus tetap dijaga supaya nyambung. Nah, di sini nih para jamaah yang mulia, ada satu bagian yang perlu kita cermati. Ketika silaturahim, kumpul keluarga besar, bani itu, kalau kita mau tertib, mau taat, harus tetap dicermati. Di antara rahim kita itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Apa? Ada yang mahram, ada yang bukan. Ada yang mahram itu apa? Di antara orang yang punya hubungan silaturahim dengan kita, ada yang termasuk mahram, yaitu yang haram dinikah. Ada yang bukan mahram, yaitu yang sudah boleh dinikah. Nah, maka dari itu dalam hal interaksi juga terjaga, biarpun saudara tapi bukan mahram, tidak boleh khalwat berdua-duaan. Gitu. Bab yang ketiganya, hati-hati. Jabat tangan juga, kalau udah ngerti sama-sama ngerti, jaga. Sebab apa? Rasulullah bersabda, la yud'ana fi ra'syatikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamusa imra'atan la tahillah. Sungguh bahwa ditusukkan di kepala salah seorang kamu sekalian jarum yang terbuat dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, ini yang kita kadang-kadang kurang tertib di sini, karena silaturahim keluarga besar kumpul, laki perempuan, padahal seperti di antara mereka sudah boleh menikah, hubungannya seperti mahram. Nah, ini setan sering masuknya di sini nih, kita harus waspada. Silaturahim ya silaturahim, tapi apa namanya, interaksi harus tetap terjaga. Setuju gitu? Setuju. 20% setuju? Nah, alhamdulillah, aklamasi. Tapi sebenarnya hukum tidak perlu pakai persetujuan begitu, ya. Namun apa boleh buat, kita harus ingatkan terus. Makanya mohon maaf nih, saya hari-hari ini lagi senang bicara masalah ini, karena ini kita perlu jaga betul hubungannya dan jaga betul hal-hal yang sering meleset di dalamnya. Para jamaah yang mulia, kemudian yang kedua adalah yang harus kita jaga kalau hidup kita ingin damai, silah ukhuwah, hubungan persaudaraan. Tadi kalau silah kan sudah kita bahas, ukhuwah itu adalah persaudaraan. Persaudaraan itu ikatan yang sangat luas. Misalnya apa? Ada persaudaraan karena sama-sama manusia ciptaan Allah. Kita semua terikat persaudaraan dengan seluruh umat manusia dalam ukhuwah basyariyah, hubungan persaudaraan kemanusiaan. Ada juga lebih terbatas lagi, kita ini semua saudara diikat dalam hubungan sesama anak bangsa, sama-sama bangsa Indonesia. Ini namanya hubungan apa? Ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air.
Jadi kita ini saudara, dari yang Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Itu adalah saudara kita dalam ukhuwah wafaiyah. Namun ada ikatan persaudaraan yang tidak boleh kita putuskan dan harus tetap kita jaga bahkan sampai alam akhirat. Apa itu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah? Nanti kalau kita mati masuk alam kubur, ditanya malaikat munkar nakir, wa man ikhwanu, siapa saudaramu? Maka yang ditunggu oleh malaikat siapa adalah al muslimuna wal muslimat wal mu'minun mu'minat ikhwan. Orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang Islam, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, itulah saudara-saudaraku. Mana keterangannya di dalam surat Al-Hujurat ayat 10? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara-saudara. Bahkan kalau menurut sebagian ahli bahasa, ikhwah itu biasanya digunakan untuk menyebut persaudaraan, bahkan saudara kandung. Jadi artinya apa? Orang-orang beriman itu sebagaimana saudara-saudara kandung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fa'aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara saudara-saudara kamu sekalian. Ada jamaah yang mulia. Ini menarik sekali. Kenapa Allah Ta'ala itu berfirman bahwa kita semua orang-orang beriman itu saudara? Pesan berikutnya, damaikan di antara kamu sekalian, di antara saudara-saudara kamu sekalian. Karena memang ada fitnah yang harus kita hadapi dalam hidup sesama muslim-muslimah. Itu adalah dulu Rasulullah SAW pernah berdoa. Di antara doanya adalah beliau minta kepada Allah agar umatnya tidak terkena bencana yang menghabiskan ya, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Nuh dan sebagainya. Insya Allah akan ada yang seperti pada Islam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada doa yang oleh Allah itu tidak diberi, yaitu apa? Rasulullah minta kepada Allah agar umat Islam ini bersatu dan tidak terjadi perselisihan pendapat. Nah, ini yang Allah itu tidak mengabulkan. Maka menjadi fitnah atau menjadi ujian melekat pada umat itu adalah terjadinya perselisihan pendapat. Oleh karena itu, perintah dari Allah, kita sesama muslim, sesama muslimah, mukminin, mukminah, faslihu baina akhawaykum. Kalau ada yang lagi berselisih, segera damaikan. Setuju? 15%. Setuju? Ini serius ini. Mohon maaf ya. Saya itu diberi kesempatan oleh Allah, ya pakai khutbah atau pengajian macam begini di banyak masjid, dan saya belum menemukan ada satu masjid pun, mungkin di sini barangkali saya menemukan yang tidak ada fitnahnya. Insya Allah. Ya, ada aja fitnahnya itu. Beda pendapat ini, beda pendapat itu, ribut ini, ribut itu. Bahkan ada yang sampai ketua masjidnya nggak mau ke masjid lagi. Nah, jamaah yang mulia, kita harus waspada. Ini sebetulnya bukan keinginan kita, tapi ini adalah fitnah kita. Ya, harus kita waspadai. Maka jangan diperturutkan. Bertakwalah, takwalah miskin pada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu sekalian mendapatkan rahmat. Makanya ayatnya pun begitu.
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin la yaz'alu mukhtalifin. Jadi kalau saja Allah menghendaki, Allah akan buat kamu sekalian itu umat yang satu, umat wahidah. Walakin la yazaluna mukhtalifina illa rahimah rabbuk. Akan tetapi tak berhenti-berhenti mereka ini, kita ini, umat ini berselisih pendapat. Illa rahimah rabbuk, kecuali orang yang Tuhanku itu memberikan rahmat kepadanya. Bagaimana yang diberi rahmat? Kalau yang diberi rahmat Allah SWT itu yang namanya orang kadang-kadang berselisih pendapat, kadang-kadang bahkan bertengkar, itu manusiawi, tapi ada batas. Jadi kalau Syekh Al-Sahrawi, salah seorang guru besar ya, di Al-Azhar Kairo, dalam salah satu rekaman video mengatakan bahwa manusia punya rasa suka, rasa cinta, rasa benci, marah, kecewa dan sebagainya. Itu manusiawi. Yang terpenting terkendali. Ini misalnya nih, ikhwan-ikhwani, anak-anak muda melihat bintang film di TV, kemudian yang cakep-cakep terus muncul rasa suka, boleh tidak? Boleh, mereka pernah dilarang kan gitu. Yang penting jangan kemudian bayang-bayangin dulu. Ngaji kitab yang dulu ini malah kebayangnya bintang film, kacau nih. Pola itu ingatnya bintang film, nah hancur. Apalagi kemudian datang ke dukun meret. Moga-moga ya. Wah, itu bisa terjadi yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang-orang nafas akal gitu. Habis itu hancur. Benci juga begitu. Kita kadang-kadang kesel, dongkol, manusiawi proses, tapi ingat, jangan sampai lepas kendali ucapannya, tindakannya. Bagaimana di antara kaidah yang sangat umum kita sudah tahu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, la yahillu li muslimin ayyajurahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia meninggalkan, mendiamkan, menjauhi saudaranya di atas 3 beberapa malam. Ibarat nih, hari Ahad kita ini beda pendapat sama saudara muslim kita, bertengkar, bahkan kesel kita, mangkel kita, maka Allah Maha tahu sebagai manusia, atau Rasulullah ya, di sini dalam diri Rasulullah tahulah sesuai dengan apa yang Allah beritahu kepada beliau. Manusia punya rasa kesal, marah, kecewa satu malam, besoknya lagi malam kedua, besoknya lagi malam ketiga, maka setelah itu sudah tidak halal lagi, sudah harus dikembalikan kepada setelan awalnya. Wah, nggak bisa Ustaz. Nah, ini masalahnya. Cobalah kita ini 10 menit lagi. Nah, cobalah kita ini membangun hubungan dengan keluarga ataupun saudara itu dengan semangat mahabbah, dengan semangat cinta, sebagaimana cintanya manusia kepada dunia. Karena yang mulia bisa sering nyampaikan di mana-mana, termasuk kepada para pengantin. Cintailah istrimu sebagaimana manusia mencintai dunia. Cintailah suamimu sebagaimana manusia mencintai dunia. Gimana itu? Manusia itu tiap hari dibuat capek oleh dunia, betul? Dibuat lelah oleh dunia, dibuat marah oleh dunia, dibuat kecewa oleh dunia, bahkan dibuat malu oleh dunia. Tapi manusia tidak pernah mengatakan tolak UI, saya talak kamu. Tidak.
Tutup aja NLU full gitu. Coba bayangkan, tiap hari kita ini dibuat lelah, letih, malu, kecewa oleh dunia, tapi tetap kita cinta mati sama dunia. Betul nggak kira-kira? Ya, makanya mari kita jadikan semangat cinta dunia itu untuk cinta kepada keluarga, cinta kepada saudara muslim muslimah kita. Insya Allah aman. Ya, ribut-ribut, beda pendapat, rapat misalnya sampai musyawarahnya tegang, rapopo. Yang penting 3 hari atau 3 malam lewat balik lagi. Setuju gitu? Lagi pula untuk apa kita perpanjang beda pendapat? Dan begini para jamaah ya, kalau ada beda pendapat, kemudian pendapat yang beda itu ternyata yang dipilih oleh forum daripada musyawarah dan dilaksanakan, ya kita ikuti. Sebab apa? Contohnya seperti hubungannya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar punya kebijakan bahwa dalam pemilihan beliau pembagian ghanimah ataupun pembagian istilahnya pemberian negara kepada umat Islam disamakan, tidak membedakan apapun. Itu kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar beda pendapat. Kalau beliau harusnya yang Islamnya duluan sebelum Batu Makkah diberi tunjangan lebih banyak daripada yang Islam berikutnya setelah Batu Makkah. Tapi karena pendapat yang dipakai pada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, Sayyidina Umar samina wa ta'na. Nah, ketika beliau menjadi khalifah, dirubah peraturannya dan berlakulah aturan daripada khalifah Umar. Orang yang masuk Islam duluan sebelum Batu Makkah diberi tunjangan lebih besar daripada yang masuk Islamnya sudah dulu. Dan semua samina wa ta'na. Begitulah kira-kira. Jadi beda pendapat kita jalani yang sedang berlaku. Kalau mau dirubah nanti ada waktunya. Begitu kira-kira ya. Ini masih berapa menit lagi Ustaz? Isyraqnya berapa menit lagi? Oh, masih 10 menit lagi. Wah, belum nanti ya. Kita mau pengajiannya yang kita tutup atau mau makan? Belum dah. Nah, belum ya. Nah, karena jam yang mulia. Jadi lalu yang harus dilakukan apa? Yang kita lakukan kalau kata Nabi, yang terbaik dari dua orang yang saling jauh itu wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik daripada keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah ini nih, beruntungnya kita ini punya agama yang banyak kalimat-kalimat thayyibahnya. Tuh orang non muslim itu ngiri sebetulnya. Bahkan sekarang banyak yang pakai. Contoh, astagfirullah. Itu sekarang non muslim juga pakai. Ya kalau misalnya dia merasa keliru, astagfirullah itu udah biasa. Nah sekarang non muslim itu, innalillah. Memang benar nih, non muslim itu ngiri. Kenapa umat Islam itu punya kalimat-kalimat seperti itu? Akhirnya mereka memakainya. Mereka kadang-kadang gitu, jangan umat Islam bukan. Dia tetap agamanya, cuman dia karena tidak punya dia pakai milik Islam. Alhamdulillah, Bismillah, begitu. Astagfirullah. Nah, insya Allah. Nah kita sekarang kalau misalnya ribut-ribut, mulai ucapan salam. Assalamualaikum. Nah ini nih, kejebak nih. Maaf kalau dia ada jawab usah kan? Salam. Tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu Imam Syafi'i hampir saja dihukum mati oleh Khalifah Ar-Rasyid karena tuduhan subversif. Beliau dianggap mau berontak. Ini tentu saja fitnah. Namun ketika dalam kondisi genting itu beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul mukminin. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah berarti saya selamat dong Khalifah. Loh, lihat tadi gitu. Semoga rahmat Allah, keselamatan dan beruntukmu. Begitu. Akhirnya jadi diskusi. Akhirnya terbuka bahwa beliau difitnah. Terus kemudian akhirnya beliau diampuni, malah diberi hadiah uang sekarang. Namun ketika sampai rumah, duitnya habis dibagi di jalan. Itu dia jabat dulu. Zaman sekarang ketemu presiden kasih amplop setumpuk sampai rumah belum dibuka karena ini udah ditunggu istri.
Dia kemudahan. Berkata kiai sendiri ini bukan kata orang ini. Saya dengerin, saya diundang oleh Presiden ke istana. Dulu Imam Syafi'i dikasih uang sekarang sampai rumah 3 karungnya. Saya dikasih duit ya sampai rumah belum saya buka. Nah takut nanti sama Menteri Keuangan itu. Ya Allah. Jadi para jamaah yang mulia, mulai kita mendahului ucap salam dan jangan kita sia-siakan karena Rasulullah bersabda ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasawwani illa ghufir lahum ma qabla ayatabarraqah. Tidaklah dua orang muslim yang keduanya berjumpa lalu saling berjabat tangan kecuali diampuni keduanya itu sebelum mereka berpisah. Kita merasa banyak dosa, salah satu cara dapat ampunan ketemu saudara muslim. Kalau lagi mengajarkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, jabat tangan yang tulus selama jabat tangan rontok dosanya sebelum kita berpisah sudah diampuni dua-duanya dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir para jamaah yang mulia, jangan sampai juga kita sia-siakan kesempatan. Karena ada hadis dari Imam Abu Daud, nanti di akhirat ada golongan manusia yang bukan nabi, bukan syuhada, namun para nabi dan syuhada ngiri, gitok kepada mereka. Kenapa? Mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mereka bercahaya. Kemudian sahabat tanya, tuhbiruna manhum. Ya Rasulullah, tuhbiruna manhum. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka. Orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, bercahaya itu mereka siapa? Rasul bersabda, hum qaumun ta'abu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum balambalin yata'aqonaha. Mereka adalah kaum orang-orang yang saling mencintai karena ruhullah, karena rahmat Allah, bukan karena hubungan silaturahim, bukan karena ada hubungan rahim di antara mereka, dan juga bukan karena ada harta yang saling mereka berikan di antara mereka. Demi Allah, wajah mereka bercahaya, mereka berada dalam cahaya, mereka tidak takut dikala orang-orang pada takut, mereka tidak sedih dikala orang-orang pada sedih. Inilah kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala karena di dunia saling mengasihi. Semoga kita semuanya dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim dan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.